ibadah kita pada pagi hari ini, kita melakukan satu pujian tawadu bersama. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan semua permasalahan kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ibadah. Teguhkan hatiku.
Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalaupun kami sampai ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini semua oleh karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Ada sebuah anugerah kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kalau kami masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami, seberapa pun jemaat Tuhan yang datang di dalam ibadah pertama ini, kami mohon pengudusan daripada Tuhan. Kuduskan kami dengan darah-Mu, kuduskan kami dengan kuasa-Mu yang kudus Allah, supaya pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami layak meninggikan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ruangan hati kami Kau kuduskan, ruangan tempat ini Kau kuduskan, biarlah suasana surgawi boleh kami alami, kami nikmati bersama-sama melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tahu keperluan, permasalahan kami masing-masing, namun kami tidak mau melihat itu semua. Kami mau bawa, kami mau serahkan semuanya. Pergumulan kehidupan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bawa, kami taruh dalam hadirat Allah. Kami serahkan semua kepada Engkau. Bahkan seluruh kehidupan kami mau serahkan kepada Tuhan. Mari Engkau penuhi kami, kuasai kami dengan Roh-Mu Allah, supaya kami dapat menikmati kuasa Tuhan, berkat Tuhan melalui ibadah kami pagi hari ini, melalui pujian penyembahan kami, melalui firman Allah yang akan kami dengar bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami, menyiapkan berkat yang baru hari ini bagi kami, sehingga jemaat Tuhan boleh menikmati sukacita yang berasal daripada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan ibadah kami ini, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan yang diberkati mengatakan amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin.
kalau siap kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hati kita percaya bersama Raja di atas segala raja. Kita mengangkat pujian hatiku percaya. Hanya
kita melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. yang ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kita melihat jalanmu, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, saudara jemaat kebangkit berdiri. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, saudara hambanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu ku percaya, selalu ku Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, betapa Engkau baik dalam hidup kami, betapa Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur tak terhingga atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu di dalam hidup kami sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam penyampaian firman Tuhan, supaya kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Baik saya menyampaikan, baik jemaat yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat pengucapan syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Minta maaf saya buka masker karena pakai kacamata. Ya, jangan berkumpul. Oke.
firman Tuhan pada pagi hari ini puncak daripada pencurahan Roh Kudus yang kita peringati 10 hari ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini terakhir ya. Ini puncaknya. Jadi saya membuat tema firman Tuhan itu diperbaharui Roh Kudus ya. Karena kita udah memperingati, bukan hanya memperingati tapi ada pembaharuan di dalam hidup kita. Jangan sama seperti hidup yang lama terus. Berarti di manakah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Harus nampak, harus kelihatan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan, pertama-tama Roh Kudus itu menginsafkan manusia akan dosa. Tadi malam sudah dijelaskan sebagian oleh Kanovi, bagaimana Roh Kudus itu memimpin setiap orang kepada jalan yang benar, mengarahkan orang untuk berjalan di jalan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu, ya, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Roh Kudus, ya. Karena sudah 10 hari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meninggalkan pekerjaan dan memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus menginsafkan. Ketika kita sudah belajar bagaimana Dia mengarahkan, bagaimana kita dibentuk, ya, dibuat oleh Roh Kudus itu, pikiran kita, hati kita supaya tertuju kepada pusatnya itu, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Pusat pemberitaan di dalam Roh Kudus itu tetap mengarah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi memberitahukan bahwa manusia itu tidak bisa selamat dengan dirinya sendiri. Roh Kudus itu memberitahu kepada kita bahwa Yesus satu-satunya adalah Tuhan. Jadi Dia menginsafkan. Yang pertama untuk menginsafkan itu, ya, Dia mematikan manusia lama melalui baptisan Roh. Jadi baptisan Roh itu mematikan dunia lama. Hal-hal yang duniawi ditinggalkan, ya, dilupakan. Berarti ada pembaharuan, ada perubahan dalam diri kita. Kalau hidup kita sama seperti hidup yang lama, berarti di manakah pekerjaan Roh Kudus? Ya, di manakah buah-buah Roh itu? Kemudian setelah Dia mematikan dosa, Dia memberikan hidup yang baru kepada orang percaya. Di dalam Galatia 5 ayat 25a, Dia memberikan hidup yang baru kepada orang percaya. Nah, coba saya akan bacakan Galatia ini, Galatia 5 ayat 25. Bagian A-nya, jikalau kita hidup oleh Roh, nah, hidup, jikalau kita hidup oleh Roh atau dihidupi oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sudah hidup oleh Roh, berarti yang memimpin itu Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah, yaitu yang kita yakini, yang dimana kita peringati selama 10 hari ini, ya. Dan itulah yang memberikan hidup yang baru. Ada perubahan, ada suasana yang baru, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika para murid itu, mereka itu sebelumnya itu belum mengerti sebenarnya, belum ada perubahan. Setelah mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka mengerti, terjadilah perubahan. Ya, di dalam kehidupan bukan hidup yang lama, dalam arti ketika kita ada di dalam perjanjian lama, ya, bahwa manusia itu tidak mengerti seutuhnya sebelum ada firman Tuhan, maksud saya itu, ya, dan sesudah ada perjanjian lama itu bahwa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya, tidak bisa apapun yang dilakukan manusia, bahwa manusia itu akan tetap dibelenggu oleh dosa. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan tidak bisa menyelamatkan. Makanya Allah di dalam Yesus Kristus turun ke dunia ini menjadi manusia 100% dan Allah 100%, ya, melakukan karyanya di dalam penebusan supaya manusia yang berdosa itu layak di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahwa di dalam perjanjian lama itu Rasul Paulus kan katakan begini, dia ambil perjanjian lama, dikatakan bahwa manusia itu harusnya binasa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hukum Taurat itu justru menjadi kutuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa menjadi kutuk? Tidak ada yang sampai levelnya, kelasnya untuk memenuhi standar hukum Taurat. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan berkata B, kita lakukan yang lain. Tuhan berkata C, kita lakukan yang lain. Jadi tidak ada yang lolos.
Tidak ada yang bisa sampai kepada apa yang Tuhan gariskan di dalam 10 hukum itu. Jangan melanggar hukum, kita langgar. Jangan membantah, kita membantah. Jangan melawan orang tua, kita melawan orang tua. Ya, jangan mencuri, kita mencuri. Jadi tidak ada. Nah, oleh karena itu, setelah kita belajar dan hidup di dalam kehidupan yang baru, diperbarui Roh Kudus tadi, yang pertama itu mematikan manusia yang lama, dan yang kedua Roh itu memberi hidup yang baru. Kehidupan yang baru, berubah Bapak Ibu Saudara-saudara, berubah. Orang lain akan melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Akan melihat, mereka itu akan menyaksikan. Kalau mereka menyaksikan sama seperti yang lama, apapun kita katakan tentang Roh Kudus itu tidak ada yang benar buat mereka. Ya. Maksud saya di sini, jangan sia-sia kita sudah 10 hari seperti katakan Novi tadi malam itu, jangan tahun depan hanya memperingati aja, hanya memperingati, tidak ada perubahan, percuma. Ya. Apa-apa aja perubahan dalam kehidupan kita banyak sebenarnya. Ya, yang biasa-biasa saja, rajin ke gereja, memberikan apa yang harus diberikan kepada gereja, rajin dalam persekutuan, rajin memuji Tuhan, perubahan, rajin membaca Alkitab. Masih ingat waktu Bu Linda yang berbicara dari BPD itu, kita disuruh paling tidak jemaat ini membaca Alkitab paling tidak 1 pasal 1 hari. Apakah itu sudah lakukan? Berubah. Harus ada perubahan. Kalau itu belum, berarti belum berubah Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, berarti belum berubah, masih sama seperti hidup yang lama. Bahkan dikatakan kalau bisa 4 pasal aja 1 hari, 1 tahun selesai Bapak Ibu. 1 Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, mungkin selesai. Atau mungkin kita pakai teknik yang lain ya untuk membaca supaya jangan membosankan. Bisa dari Amsal dulu, ya, dari Amsal. Selesai dari Amsal sampai Mazmur, mungkin kembali kita Kejadian sampai umpamanya sampai Keluaran. Bisa kita lengkap-lengkapin seperti itu. Yang terpenting kita baca, nggak mengerti pasal, nggak masalah, penting kamu baca dulu, kamu baca berulang-ulang firman Tuhan. Tuhan akan meningkatkan pelan-pelan, perlahan-perlahan akan firman Tuhan dalam kehidupan. Sudah ada pembaruan, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kemudian dan Roh Kudus yang membaharui tadi itu mendiami hati orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16. Mendiami. Ada di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, mendiami hati kita. Berdiam. Itulah yang membaharui, itulah mengubah cara pikir kita, pola pikir kita. Yang tadinya tidak bisa melihat mana tangan kiri, mana tangan kanan, sekarang jadi bisa. Maksudnya itu mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tadinya, wah selera aja, macam-macam biasa aja. Bagaimana orang di luar begitu juga. Nah sekarang tidak, dia berubah. Orang lain kan, oh ibu itu kok sekarang berubah ya, gitu. Lebih lembut, ya. Lebih baik, bicaranya itu lebih sopan, berpakaian lebih rapi, lebih bersih. Kalau dulu agak rumah ya, tapi sekarang, nah ada perubahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah yang hidup di dalam Roh, yang didiami Roh. Roh Kudus itu akan bekerja, terus mengingatkan tentang hal-hal yang baik. Ketika kita melenceng sedikit, diingatkan, Samen, jalanmu sudah mulai miring ke kiri, lurus ke depan. Diperbarui terus. Memang tidak spontan langsung seperti itu. Roh Kudus mengubah kita secara perlahan-lahan, melihat bagaimana kita boleh ya bekerja. Tapi dia dikatakan dia mendiami hati orang percaya. Kemudian Roh Kudus dia menjadikan orang percaya menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6. Ya, dia menjadikan orang percaya menjadi anak Allah. Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6. Terlalu banyak ayat-ayat yang saya itu, jadi saya tidak harus bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Biasanya kalau orang-orang tertentu ada yang catat ya di rumah dibaca begitu ya. Nah kemudian berikutnya dia memeteraikan orang percaya, Efesus 1 ayat 13. Nah ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, saya tidak memeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan sampai kepada kesudahannya, sampai kepada akhir zaman maksudnya. Nah Roh Kudus itu dimeteraikan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, dimeteraikan di hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau begitu Pak Samen, kenapa ada orang lain sudah mendengar, ketika mendengarkan firman Tuhan tapi hidupnya sama seperti itu? Berarti sesungguhnya dia tidak mendengarkan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan tidak menerapkan firman Tuhan itu di dalam hatinya. Hanya mendengar. Jadi mendengar
mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, dimeteraikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian dia memberikan jaminan keselamatan yang kekal, dijamin. Bukan asal-asalan kamu selamat, enggak, ada jaminannya, yaitu 2 Korintus 1 ayat 21, dijamin. Bukan asal-asalan, saya sudah selamat apa belum? Ada yang bertanya seperti itu, ada. Teman saya pernah berbicara begini, Pak Samen, pernah saya di mobil katanya, di angkot begitu, ada orang bawa traktat gereja. Saya tidak menyebutkan gereja apa ya. Dia bawa Alkitab pulang dari gereja tertentu. Ditanya, kalau kamu ke surga, tahu nggak? Kamu nggak tahu apa belum selamat? Nggak tahu. Pegang Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, pegang traktat dari gereja tertentu. Dia tidak mengerti dia masuk surga apa enggak. Dia tidak tahu kalau dia selamat apa enggak. Tapi di sini dikatakan dijamin. Ya, dia memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1, Sitra Efesus 1 ayat 4, saya akan bacakan ini. Efesus 1 ayat 14 ya, 14. Dia memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Efesus ya. Dan Roh Kudus itu, perhatikan baik-baik, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu yang dimeteraikan dalam hati kita, memberitahukan kamu selamat. Makanya ketika melekseng itu dia ingatkan supaya kamu tetap di jalur yang benar dong. Kira-kira begitu bahasa kita kan. Jangan melenceng. Ya kan? Karena kamu sudah dimeteraikan dengan firman Tuhan. Karena kamu sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jangan lagi seperti hidup yang lama. Kemudian dia mengurapi orang-orang untuk pelayanan, dalam arti memberikan karunia kepada banyak orang. Ada orang yang bisa menasihati, ada orang yang bisa menggembalakan, ada orang yang bisa mengajar, dan banyak lagi yang diberikan seperti itu. Tuhan memberikan itu kepada setiap jemaatnya, paling tidak satu karunia. Kepada kita masing-masing, paling tidak satu. Ada yang berbeda, berbeda dalam arti ada yang 2, ada yang 3, ya kan? Tapi paling tidak satu setiap orang. Jangan katakan saya tidak dikaruniakan Tuhan apapun. Oh, tidak, semuanya diberikan oleh Tuhan. Jadi itulah pembaharuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan di situ di dalam Efesus 2 ayat 1, saya akan baca. Jadi setiap orang yang hidup di dalam dosa adalah terpisah dari Allah dan mati secara rohani walaupun dia memiliki kehidupan jasmani. Nah, kamu adalah sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Jadi kejadian rohani yang ajaib dan luar biasa di mana jiwa dan roh yang mati ini dibangkitkan dan diberikan kehidupan yang serba baru, yaitu kehidupan yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam kelahiran baru itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti kita sebenarnya ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, arti kata itu bertobat dan dibaptis, itulah yang sesungguhnya disebut lahir baru. Ya, menerima Yesus, mengakui dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus, menerima dalam hati dengan Roh Kudus tadi. Setelah itu dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang disebut lahir baru, berubah. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari tetap dalam penuntunan Roh Kudus tadi itu, mengarahkan dia di dalam perjalanan hidupnya. Ya, karena perjalanan hidup kita bukan seperti apa yang kadang kita bayangkan. Tidak semudah kita berbicara. Ada kerikil, ada duri. Nah, di sana peran Roh Kudus itu luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat kuat, sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan. Ada gelombang yang besar kadang-kadang, yang kadang-kadang sepertinya tidak bisa kita lewati. Tapi ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita bisa lewati semuanya. Walau kadang-kadang ada duri tertusuk dan berdarah, walau kadang ada tangisan, tapi Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan. Amin. Amin. Meneguhkan hati kita supaya tetap percaya janji yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu keselamatan itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang disebut kelahiran baru itu tadi, pembaruan Roh Kudus harus ada, harus terlihat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita datang ke gereja itu asal-asalan, yang penting bertemu gembala, yang penting saya hadir di gereja. Bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya.
Kita harus insaf yang diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kan tadi menginsafkan, menyadari diri kita ini tidak layak. Makanya kita datang kepada Tuhan. Kalau diingatkan Roh Kudus, kamu itu orang yang tidak layak, diinsafkan, diberitahukan, dikasih tahu begitu, diingatkan. Ke gereja itu harus dengan sungguh-sungguh. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, supaya benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kamu benar-benar menjadi anak Allah, anak raja. Bapak Ibu saudara-saudara, perilaku anak raja dengan anak orang biasa berbeda. Berbeda enggak? Berbeda. Anak presiden aja berbeda. Walau kita nggak lihat di situ ada pengawalnya di sana, nggak rapat begitu. Ada pengawalnya. Pengawal kita siapa? Roh Kudus itu tadi yang mengendalikan. Bapak Ibu saudara-saudara, dia yang mengendalikan hidup kita. Ya. Jadi luar biasa ketika kita sudah diangkat menjadi anak, waduh luar biasa. Siapakah saya sehingga saya layak menjadi anak Kristus, layak menjadi anak Tuhan, layak menjadi anak Allah? Siapakah saya? Itu yang kita insafi, yang diperbarui oleh Roh Kudus itu tadi. Sadar, di dalam kesadaran kita itulah kita tekun membaca firman Tuhan, kita tekun berdoa, kita tekun datang ke gereja, datang ke persekutuan, membaca firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani. Jangan lagu-lagu karaoke lagi, jangan ke karaoke lagi, ya kan? Emang masih udah di surga Pak Samen? Kan ada kalanya orang begitu. Kita masih di dunia dong, dia masih di dunia, tapi jangan terus seperti dunia, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita bukan orang dunia, kita menumpang di dunia ini, musafir, berkelana. Keluarga kita sebenarnya ada di surga, karena Bapak kita ada di sana. Amin. Jadi kita ini luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara. Luar biasa. Kalau panjang lebar dijelaskan, wah firman Tuhan dikatakan seperti laut itu pun kering menjadi tinta untuk menuliskan. Daun pun tangkai-tangkai daun itu pun tidak cukup untuk menjadi penanya untuk menulis panjang lebar dalam tingginya kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Sulit dipikirkan oleh akal manusia. Tapi oleh karena itu, maka apa yang dapat kita lakukan itu, yaitu di dalam pembaruan tadi kita tunjukkanlah itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dengan kata lain, di sesama kita ada perubahan. Terhadap tetangga kita ada perubahan. Yang tadinya tidak akrab, yang tadinya tidak saling komunikasi, hanya sekedar lewat aja begitu. Sekarang menjadi akrab, menjadi baik, menjadi teladan, contoh, menjadi panutan di situ. Dan ketika berbicara, rasanya ibu itu beda ya. Sekarang ketika berbicara lembut, damai rasanya kalau dia datang begitu. Waduh, itu Roh Kudus Bapak saudara. Tapi orang lain kalau udah dilihat kita di sana mau datang, itu lagi datang kan. Iya kan? Berarti nggak ada Roh Kudus di sana Bapak saudara. Ya, kita nggak menampakkan wujud Roh Kudus sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebenarnya. Ya, dia lagi katanya. Jangan seperti oh iya, itu datang. Kalau dia datang enak, rasanya nyaman, teguh rasanya hati begitu. Nah seperti itu mestinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, tadi sudah saya singgung tentang kapankah kita itu disebut lahir baru, sudah ya. Terlalu banyak saya akan persingkat karena waktu kita hanya 1,5 jam lah kita katakan. Nah, saya melompat sedikit dengan apa yang sudah saya persiapkan ini. Kalau tadi sudah di awal tadi itu sudah saya bacakan beberapa hal, dia yang mematikan manusia lama, memberikan hidup, mendiami orang percaya, menjadikan orang percaya menjadi anak Allah, dan seterusnya itu. Sekarang saya akan lanjutkan Roh Kudus mendiami orang percaya tadi sudah. Sekarang Roh Kudus diterima pada saat orang menjadi percaya dan dibaptis, ya, dibaptis dalam arti dibaptis dengan air. Dibaptis dengan air. Ada kalau kita kan diselam ya, kalau kita diselam, walaupun ada yang lain dipercik, itu bukan masalahnya, tetapi apa yang kita anut itu yang kita lakukan. Gereja kita menganut paham yaitu baptis selam. Ya, buat saya semuanya adalah sama. Buat saya mau dibaptis selam, saya puji Tuhan. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku dan dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya, dan Yohanes menambahkan yang dimaksudnya ialah di dalam Yohanes 7 ya, ayat coba di Yohanes 7 ayat 38 sampai 39.
Saya akan bacakan dulu ini. Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kemudian terus, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu dulu, sebelum Tuhan Yesus. Saya kembali ke awal dulu sedikit. Sebelum Yesus Kristus itu naik ke surga kan belum turun Roh Kudus. Ini maksudnya, ya, yang dimaksud di sana. Jadi barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, yang dimaksudnya yang dikatakan tadi, ya, ayat ini, yaitu roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh yang kita terima, yang percaya kepada pemberian Roh Kudus itu. Yang percaya. Kalau kita nggak percaya, ya nggak ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara percaya di penuh Roh Kudus, ya Roh Kudus memenuhi. Kalau kita nggak percaya, Roh Kudus nggak akan bekerja. Ya, tidak akan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita nggak percaya pencurahan Roh Kudus itu memang sudah dilakukan. Ya, kalau saudara dikaruniai bahasa Roh, puji Tuhan. Ya kan? Bagi setiap orang yang dikaruniai bahasa Roh, bersyukur. Karena tidak semuanya dikaruniakan. Rasul Paulus kan berkata, berdoalah dengan sungguh-sungguh, usahakanlah dirimu supaya dipenuhi dengan roh, dengan berbahasa roh. Tapi kalau enggak, jangan menjadi kecil hati juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena roh itu tetap memimpin kita. Jangan bilang, aduh Tuhan, nggak belain berbahasa roh, kok saya enggak. Jangan menjadi kecut dan tawar hati, menjadi minder kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahasa roh. Jangan menjadi minder, ya. Tapi syukuri. Ya, berterima kasih kepada Tuhan untuk semuanya. Ya, karena semuanya itu ada kebaikannya di dalam setiap kehidupan orang. Sepanjang itu membangun jemaat Tuhan, membangun kerajaan Allah di bumi ini. Ya, itu kita yakini Bapak Ibu Saudara-saudara. Asalkan jangan mengarahkan Bapak Ibu Saudara-saudara kepada hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian Roh Kudus seperti saya katakan tadi adalah karunia pemberian yang harus diterima, tidak bisa tidak diterima. Karunia-karunia tadi. Jangan kita pernah berkata bahwa saya tidak dikasih satu karunia pun Tuhan. Kenapa seperti itu? Apakah aku orang paling berdosa? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saya, waktu saya kuliah di teologi, ada gembala saya bilang, sebenarnya karunia menasehati. Ada karunia menasehati. Konselor, ya. Ada. Kalau buku itu diberikan karunia menggembalakan. Mungkin ada lagi karunia menasihati, pasti ada karena dia gembala. Itu udah pasti. Mungkin kalau Kanopi mungkin karunianya itu mengajar. Di sisi yang lain, ada juga yang lain menasihati. Kalau hamba Tuhan itu udah pasti, tidak mungkin satu karunianya. Ya kan, kalau gembala kan memimpin kepemimpinan, itu karunia Bapak Ibu Saudara-saudara. Berarti multi level ya, banyak karunia yang diberikan kepada seseorang tertentu, orang-orang tertentu. Jadi kepada saya mungkin menasihati itu lebih banyak. Dari dulu dikatakan kamu lebih banyak itu semacam menasihati. Tapi saya lihat dalam perjalanan hidup dan pelayanan saya sebenarnya ada benarnya begini. Saya lebih condong untuk melayani secara pribadi sebenarnya. Melayani secara pribadi di samping mungkin melayani seperti ini. Secara pribadi itu memberitahukan kepada orang supaya bertobat, mengakui dosanya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Saya sudah banyak melakukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu yang lebih banyak. Sebelum saya kesini itu saya lakukan. Banyak orang yang dilayani secara pribadi yang sudah pernah kita lakukan di sini. Ya, sudah pernah kita lakukan. Ya, jadi harus dibuka selebar-lebarnya hati, pikirannya, segala sesuatu, tidak ada yang tertutup. Ketika kita melayani, apapun yang dia lakukan pernah di bumi ini, sampai kepada penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, harus diungkapkan. Kamu pernah berzina? Harus diakui kalau pernah. Dibacakan dulu firman Tuhan supaya dia tidak menutup hati. Kamu pernah selingkuh? Kalau pernah, harus jujur. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tidak diakui itu, Roh Kudus tidak berdiam di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa? Ada dosa yang tersembunyi. Kamu pernah mencuri? Semua orang pasti pernah mencuri.
tapi diakui di hadapan Tuhan. Kamu pernah berzina? Akui kalau pernah. Kamu berzina dalam hati ke apapun. Kamu pernah berbohong? Akui, saya pernah berbohong. Kamu pernah bertengkar? Pernah bertengkar. Kalau saya semuanya saya korek, sampai habis semua harus dikorek. Diakui di hadapan Tuhan sampai bersih. Baru kita ajak untuk dia mengundang Yesus Kristus masuk di dalam hatinya. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus tadi mendiami. Ketika kita bacakan firman Tuhan, dia dengarkan, dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Disitulah dimeteraikan tadi dikatakan itu Roh Kudus bekerja. Baru kita baptis dengan air baptis selalu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang mengiring Tuhan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau kita melawan firman Tuhan, tapi kalau kita mengikuti firman Tuhan tidak ada yang sulit. Yang sulit ketika kita membangkang itu, persekutuan lagi, doa lagi, ke gereja lagi. Gak enak aja sama gembala. Nah, bukan gembala tapi Tuhan. Gembala itu hanya memimpin kita, mengarahkan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Itu aja pekerjaannya. Supaya kita jangan hidup di dalam hidup yang lama. Supaya kita jangan berdosa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti itu. Jadi firman Tuhan saya tidak panjangkan lagi, akan saya berikan kesimpulan. Ya, walaupun ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam kisah para rasul, ya, di mana nampaknya doa yang bertekun, ya, doa yang tekun, yang sungguh-sungguh, ya, penumpangan tangan, baptisan air, itu semuanya sangat memberikan pengaruh atau peranan di dalam kehidupan kita, di dalam penerimaan kita akan Roh Kudus. Namun demikian, semua hal ini tidak merupakan syarat mutlak untuk dapat menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau betul bilang di dalam doa kemarin itu bebas bekerja. Tidak bisa dibatasi oleh manusia maksudnya. Tidak bisa kita kekang kepada seseorang. Jangan Roh Kudus penuhi dia, tidak bisa. Dan termasuk di dalam diri kita. Ya, tidak bisa kita membatasi, mengekang, menghambat Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi di samping itu memang iman itu harus bekerja, iman itu harus yakin. Kalau kita tidak yakin tidak akan ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, kalau tidak yakin, jadi hanya iman saja merupakan syarat yang mutlak. Kalau kita tidak punya iman, tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Ya, walaupun ditumpangin terus kita tangan, kalau kita nggak beriman tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya kan, capek ibu ketut gembala menumpangin tangan kepada kita, nggak ada perubahan terus seperti itu. Bukan berarti Roh Kudus nggak bisa membalikan, tapi dari kita harus ada iman, mengimani apa yang sudah disampaikan, didoakan. Di dalam penumpangan tangan itu harus bekerja iman. Kenapa ketika hamba Tuhan itu berdoa orang sakit disembuhkan, dia itu beriman, bukan hanya doanya itu, percaya dia bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia lewat hamba Tuhan itu, maka dia sembuh. Kalau dia ya mau didoakan sudah sembuh, ya mau ya, karena terpaksa. Ya kan, apalagi udah mau mati biasanya seperti itu, mau didoakan mau, tapi belum tentu dari dasar hatinya yang nggak sembuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Kenapa ada orang lain langsung bangkit berdiri dalam lumpuh? Dia beriman ketika hamba Tuhan itu menempatkan tangan atasnya, dia percaya, dia yakin. Disitulah pekerjaan Roh Kudus. Imannya itu diteguhkan, maka dia mendapatkan kesembuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Kami mengerti hal-hal yang baru yang harus kami lakukan lewat pembaharuan Roh-Mu yang kudus, meninggalkan hidup lama, menuruti kehendak Yesus Kristus. Berkati jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat dilihat orang lain dengan kepenuhan Roh di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan, dan mereka Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih yang paling berhenti berbicara. Biarlah Roh yang kudus senantiasa menyampaikan firman Tuhan, menyempurnakan firman Tuhan dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya silakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Kita mau angkat pujian doa Yabes. Kiranya tangan Tuhan terus memimpin dan melindungi umat Tuhan ke SDA Fajar Baru. Kiranya kasih kemurahan Tuhan senantiasa mendampingi kehidupan kami secara pribadi. Kiranya kemurahan yang daripada Tuhan boleh kami alami bersama-sama. Belas kasihan Tuhan menjadi bagian kami, karena kami hidup oleh karena kasih Tuhan. Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah lalai. Di mana Engkau memelihara ciptaanmu, umatmu yang Kau telah tebus dengan darahmu.
yang Kau meteraikan dengan roh-Mu, yang Kau penuhi dengan kekuatan kuasa Roh Allah, yang membawa kami untuk meninggalkan kehidupan lama kami. Kami masuk dalam kehidupan baru, dibaharui dan dibaharui oleh Allah, sehingga kami tidak akan tahan menyembunyikan apapun di hadapan Allah, termasuk dosa. Semua terbuka di hadapan Allah, semua nampak di mata Tuhan, karena Roh Kudus akan menolong kami untuk membuka diri kami, membuka hati kami kepada Allah, dan juga membuka hidup kami untuk diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus, Roh yang manis, penuhilah kami terus, pimpinlah kami terus, berjalanlah Engkau di depan kami Allah, supaya kami terus mengikuti pimpinan Roh Allah yang kudus, sehingga keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami Tuhan, di dalamnya ada berkat yang tersembunyi bagi dunia, tapi berkat itu ada bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau ada di antara umat Tuhan yang datang dengan tubuh yang lemah atau tubuh yang sakit, kuasa bilur Yesus kami imani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan daripada Allah. Jikalau mereka sedang bergumul untuk usaha atau pekerjaan, belum dapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengimani apa yang kami butuhkan tersedia. Apa yang kami perlukan Tuhan mengadakan bagi kami. Sekalipun mata kami melihat tidak ada suatu jalan untuk ke sana, tapi Roh Kudus yang mampu melihat sampai ke dalam batin kami, tahu dan mengerti ada jalan, dan Engkau membawa kami ke sana, melewati dan sampai kepada jalan berkat yang Kau buka bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sarmen yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau berkati WR Sinar pemain musik Asia. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang. Tuhan, mari Engkau Allah, kepada Tuhanlah kami taruh seluruh kehidupan kami. Tuhan, di mana minggu depan kami akan mengadakan ibadah peneguhan pernikahan, ibadah yang kedua, yaitu anakmu, hamba-Mu Bapak Simon dan Ibu Ana. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendahului acara ini Allah. Ketika kami menjalankan acara ini, benar-benar dituntun oleh kuasa Tuhan. Benar-benar Allah sendiri memberkatinya, meneguhkan pernikahan ini, sehingga pernikahan ini Tuhan adalah pernikahan yang kudus di mata Allah. Terpujilah nama Tuhan. Demikian buat pernikahan kami, buat rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri membangun rumah tangga kami, karena rumah tangga kami akan dibangun oleh Tuhan sendiri. Karena apapun yang kami bangun, kalau tidak melibatkan Tuhan, maka sia-sialah bangunan yang kami rancang, bangunan yang kami lakukan, yang kami adakan. Apabila kami melibatkan Tuhan, maka apapun yang kami bangun, di situ ada penyertaan Tuhan, di sana ada berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan meninggalkan ruangan ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah umat-Mu jemaat Tuhan yang akan kembali ke rumah dan esok hari kembali beraktivitas. Sertailah ya Tuhan. Biarlah setiap hari, setiap malam, setiap siang hari ada penyertaan Tuhan bagi jemaat Fajar Baru yang Kau kasih, yang Kau telah tebus dengan darah-Mu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang hidupmu berkenan di mata Allah karena Engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Allah. Sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan terus membaharui kehidupanmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau diberkati oleh Allah. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Amin.
Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa hari Minggu yang akan datang.